Hai, minasan konnichiwa. Gimana? Masih semangat untuk belajar bahasa Jepang? Hai. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran JFT Basic kita, pola kalimat JFT Basic. Kali ini kita lanjut ke part 3 ya, minasan. Ya, langsung saja kita mulai ke soal pertama ya. Hai. Desu ne. Oke, ichiban desu ne, nomor 1 yaitu penggunaan nani nagara desu ne, nagara. Nah, sebelum nagara itu adalah kata kerja bentuk mas, gimana masnya dibuang gitu, tambah nagara. Nah, ini artinya sambil, digunakan untuk mengungkapkan dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan gitu ya. Tatoeba desu ne, ichiban ne terebi o minagara shukudai o yarimasu. Hai, mengerjakan tugas sambil menonton TV gitu ya. Nah, yang menjadi kegiatan inti di sini shukudai o yarimasu gitu ya. Sambilannya itu adalah menonton TV gitu ya. Jadi yang ada nagaranya itu yang sambilnya, minasan. Hai, ini Bang nih. Machi o aruki nagara, ini kanji aruki. Machi o aruki nagara ongaku o kikimasu. Hai, mendengarkan lagu sambil mengelilingi kota. Ini kegiatan utamanya dengar lagu gitu ya, tapi dibandingkan dengan kegiatan keliling-keliling kota gitu ya, melihat suasana kota begitu ya. Hai, itu penggunaan nagara ya. Jadi sebelum nagara, kata kerja bentuk mas saja yang bisa digunakan untuk nagara. Hai, ja tsugi desu ne, kita ke nomor 2. Ini penggunaan ni yotte nih, nani ni yotte. Nah, sebelum ni yotte itu kata benda, hanya kata benda yang bisa, minasan, kata bendanya bisa berupa manusia gitu ya, itu bisa biasanya digunakan yotte. Hai, ichiban desu ne. Hai, maaf, artinya tergantung atau menurut, ini minasan, menyatakan hal yang bervariasi gitu ya, itu gunaan yotte. Contohnya desu ne, ichiban, lebaran ini misalnya Idul Fitri gitu ya. Lebaran wa toshi ni yotte chigaimasu ne, toshi ni yotte chigaimasu. Nah, di sini waktu lebaran itu berbeda, tergantung apa? Tahunnya. Jadi di sini tahun itu kan toshi ya. Toshi ni yotte bergantung, chigaimasu berbeda sesuai dengan tahunnya atau bergantung tahunnya gitu ya. Berbeda, lebaran itu kan ganti-ganti ya, minasan, setiap tahunnya tidak sama tanggalnya. Jadi pada saat seperti ini gunakan toshi ni yotte chigaimasu, berbeda sesuai atau tergantung tahunnya. Contoh berikutnya nih, Oshogatsu wa donna ryori o tsukurimasu ka? Ya, tahun baru membuat masakan apa gitu ya. Ie ni yotte chigaimasu ne, berbeda-beda tergantung orangnya atau keluarganya. Ie di sini ini kanji ie, ini artinya keluarga atau orang dari suatu keluarga itu gitu ya. Ie ni yotte chigaimasu ne, berbeda tergantung orangnya atau keluarganya. Nah, ini kan menyatakan variasi ya, artinya tidak sama setiap keluarga makan masakan apa pada saat membuat masakan apa pada saat tahun baru gitu ya. Hai, di Indonesia juga sama ya. Lebaran misalnya, lebaran wah kita ganti di sini. Donna ryori o tsukurimasu ka? Tahun lebaran membuat masakan apa? Ie ni yotte chigaimasu ne, gitu ya, berbeda-beda tergantung rumah tangga masing-masing atau orangnya masing-masing. Hai, ini penggunaan niyotte. Jadi harus kata benda sebelum niyotte. Hai, oke, tsugi sambang desu ne. Kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah sebenarnya bukan tidak hal baru sekali gitu ya. Bagian 3 ini sebenarnya adalah saya ingin menyampaikan bahwa bentuk kemampuan atau kanoke yang sudah kita bahas di part 2, kalau saya tidak salah di part 2 itu kan kanoke. Nah, kanoke itu terutama yang grup 2, kalau minasan ingat grup 2 itu kan terlalu panjang ya untuk kanoke gitu ya. Nah, misalnya kita lihat di sini mimas grup 2 kan jadi miraremas kanoke-nya. Nah, itu sebenarnya itu bisa disingkat dengan menghilangkan ra di sini. Ra-nya dihilangkan, kemudian langsung ke re mas gitu ya. Misalnya miraremas bisa melihat, dirubah jadi miremas, bisa melihat juga artinya gitu ya. Jadi ini bisa disediakan terutama pada saat ragam lisan atau pada saat kaiwa gitu ya, minasan, disingkat saja, ra-nya dibuang. Taberaremas menjadi taberemas. Nah, ini sudah oke, minasan. Jadi ra-nya dibuang, khusus grup 2 saja yang bisa disingkat. 1 dan 3 tidak perlu disingkat. Terutama yang 3 masih bisa ya. Ya, terutama yang kimas kan jadi koraremas, itu menjadi koremas. Hai, jadi yang ada raremasnya itu boleh disingkat remas saja untuk kanoke, bentuk kemampuan.
Totai bahasa Ichiban. Contohnya kita lihat. Kyou wa panda ga mirete yokatta desu. Nah, ini kan kalau panjangnya kan mirarete gitu ya. Jadi ini disingkat jadi mirete yokatta desu. Digabungkan juga boleh disingkat gitu ya. Saya bersyukur kenapa? Karena bisa melihat panda hari ini. Ini bentuk T di sini kan yang menyatakan karena ya. Di bab sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Hai, ini bang di sini. Iroiro naruku ni noryori ga taberete yokatta desu ya. Saya bersyukur, soalnya saya ketik, bersyukur karena bisa makan masakan berbagai negara. Ini taberete dari taberarete disingkat jadi taberete. Nah, inilah penggunaan atau penyederhanaan dari bentuk kemampuan khususnya golongan kedua. Kenapa? Karena pada saat kaiwa terlalu panjang minasan jadi boleh disingkat gitu ya. Hai, silakan ini digunakan. Hai. Segi ke pola berikutnya, sambang tadi hanya selingan minasan, bukan nomor 3 tadi selingan. Hai, sambang nih, pola kalimat ba ii desu ka. Nah, ini sebelum ii desu ka itu bentuk kata kerja bentuk ba. Nanti setelah ini di slide berikutnya ada perubahan bentuk ba. Ini saya jelaskan dulu penggunaannya. Nah, ba ii desu ka ini digunakan untuk meminta saran yang sudah ada ketentuannya. Nah, ini mirip dengan tara ii desu ka gitu minasang yang meminta saran. Cuman bedanya kalau ba ii desu ka ini saran yang diminta itu biasanya sudah ada ketentuannya gitu. Jadi kita hanya kayak hanya seperti kakunin gitu ya, supaya tidak salah gitu ya. Sudah ada aturan sebelumnya dan kita menanyakan itu. Itu perbedaan dengan tara ii desu ka. Kita lihat di sini contohnya nih. Ososhiki ni wa, ososhiki itu upacara kematian di Jepang, pemakaman maksud saya. Ososhiki ni wa nani o kite, ini kanji kite, memakai nani o kite ikeba ii desu ka? Apa yang sebaiknya dipakai pada saat menghadiri acara pemakaman. Nah, acara pemakaman atau ososhiki itu kan ada aturannya di Jepang gitu ya. Jadi pada saat seperti itu kita gunakanlah ba ii desu ka. Hai, ini bang contohnya. Kekkongshiki ni nani o motte ikeba ii desu ka? Apa sebaiknya yang dibawa pada saat pesta pernikahan? Ini juga kan, pesta pernikahan kan di Indonesia pun, di luar negeri manapun ada aturannya gitu ya. Makanya boleh pada saat seperti ini kita minta saran yang sebaiknya itu seperti apa. Nah, gunakan ba ii desu ka. Itu ya penggunaan ba ii desu ka. Nah, cara perubahan bentuk kata kerja ba atau jokenke istilahnya minasan dalam bahasa Jepang, bentuk ba itu istilahnya jokenke. Nah, seperti apa perubahannya kita lihat di sini. Ya, pertama golongan 1 gitu ya, bunyi e diubah ke bunyi bunyi i maksud saya, bunyi i diubah ke bunyi e, kemudian atau lalu hilangkan mas, ganti dengan ba gitu ya. Contohnya tsukurimasu, ri-nya jadi re gitu ya. Tsukure tambahkan ba, masnya dibuang gitu ya. Yomimasu, yome ba. Kaimasu, kae ba. Nah, ini sudah jadi jokenke ya, sudah jadi bentuk ba gitu ya. Jadi ganti bunyi i jadi e, tambahkan ba. Itu golongan 1. Nah, golongan 2 ini masnya dibuang gitu ya, langsung ganti dengan bunyi reba. Tabemas, tabereba. Shirabemas, shirabereba. Ya, shirabereba. Mimas, mireba. Ya, ini untuk grup 2 tambahkan reba saja. Hai, shimas grup 3 jadi sureba, kimas jadi kureba. Nah, inilah yang digunakan pada saat meminta saran yang sudah ada ketentuannya di nomor 3 tadi minasang. Jadi harus tahu dulu perubahan bentuk ba atau jokenke baru bisa menggunakan bentuk saran yang ba ii desu ka. Hai, daijoubu desu ka? Hai. Ja, tsugi desu ne. Kita ke nomor 4 yombang desu ne. Hai, nani nani te wa ikemasen. Nah, sebenarnya pola kalimat ini sempat saya sindir di video part 2 kalau saya tidak salah. Teman saya tidak membahas. Nah, ternyata baru muncul di buku juga urutannya dia agak ke belakang. Saya nggak tahu kenapa. Hai. Nah, ini kata kerja bentuk T ditambah wa ikemasen. Ini bacanya wa, jangan ha ya. Wa ikemasen. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan suatu larangan atau tidak boleh melakukan ya. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia boleh menggunakan kata dilarang atau tidak boleh. Ya, ini bentuk T sudah sudah saya berkali-kali, silakan minasang diulang-ulang kalau kurang paham. Ichibang nih, koko de tabako sutte wa ikemasen. Sutte dari kata suimas nih, i jadi ichirite kan, i sutte wa ikemasen. Dilarang merokok di sini atau tidak boleh merokok di sini. Hai, ini bang, koko ni haite wa ikemasen, ini kanji haite wa ikemasen. Dilarang masuk ke sini. Nah, inilah penggunaan dari pola te wa ikemasen, yaitu larangan atau tidak boleh melakukan. Hai. Oke, tsugi kita ke nomor 5. Hai, go bang ni ikimashou. Hai.
Berikutnya adalah nani-nani cha dame. Nah, ini ya, penggunaan cha dame. Nah, pertama yang kita harus lakukan adalah perubahan kata kerja bentuk cha plus dame gitu ya. Bentuk cha ini sudah kita bahas juga sebelumnya di video part 2. Bentuk cha ini sama dengan perubahannya bentuk t. Jadi bunyi yang t itu ganti dengan bunyi cha minasang gitu ya. Kecuali yang bunyi ende itu dirubah jadi enja. Saja silakan dilihat di part 2 sudah saya jelaskan di situ bunyi ca ya. Hai. Jadi yang di sini digunakan ca tapi tambahnya dame ya, berbeda dengan yang part 2 sebelumnya. Nah, ini artinya sama dengan yang tadi tewa ikemasen minasang, bentuk larangan atau tidak boleh melakukan, tapi ini bentuk tidak formalnya atau ragam lisannya gitu ya. Ca dame artinya sama persis, tidak ada perbedaan. Hai. Ichiban kita lihat contohnya nih. Taberu toki hanashicha dame da yo. Hanashicha dame da yo. Hanashicha dame da yo gitu ya. Tidak boleh berbicara saat makan loh gitu ya. Jadi larang atau dilarang berbicara saat makan loh. Hai, ini dengan orang yang dekat, sudah dekat gitu ya hubungannya, maka silakan gunakan ragam ca dame untuk larangan. Hai, ini bang, terebio micha dame yo, misalnya nih, tidak boleh menonton TV loh gitu ya. Misalnya ibu ngomong ke anak misalnya nih, terebio micha dame yo misalnya. Hai, itu ya penggunaan ca dame gitu ya. Hai, sebagai bentuk lain atau bentuk ragam lisan dari tewa ikemasen. Hai, tsugi ikimasu ne, rokubang. Hai, rakubang ini bentuk nani nakucha, nih, nakucha. Nah, yang perlu dilakukan adalah perubahan kata kerja bentuk nai, ya, tambahkan kucha. Cuman i-nya itu diganti, minasan kata kerja bentuk nai sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. I-nya diganti dengan ku, bunyi ku, terus dan tambah ca, ya, nakucha. Nah, pola ini digunakan untuk menyatakan keharusan gitu ya. Ini bentuk lain dari atau bentuk informal dari nakucha naranai yang di bab sebelumnya juga di part 2 minasang. Itu sama artinya gitu ya. Ini hanya dihilangkan naranainya saja gitu ya. Artinya sama, harus gitu ya. Tateiba ichibang nih, shukudai o yaranakucha ya, yaranakucha. Kalau di sebelumnya kan tambah naranai ya. Kalau di sini nakucha saja. Ini ragam lisan biasanya banyak digunakan dalam situasi ragam lisan atau informal. Ya, harus mengerjakan tugas atau PR artinya. Hai, ini bang, nih ongaku kusuri kok ongaku sih mas. Kusuri ho no mana kucha nih, harus minum obat gitu ya. No mana kucha, bentuk nai, i-nya hilang jadi kucha. Inilah penggunaan dari atau perubahan bentuk keharusan, bentuk simpel sebenarnya dari keharusan minasang gitu yang awalnya nakucha naranai, nakucha saja dipakai itu bisa. Hai, oke ya. Hai, tidak terlalu sulit. Kita ke nomor berikutnya, nomor 7. Hai, ini penggunaan nani-nani yoni nani-nani gitu ya. Nah, apa ini penggunaan yoni? Yaitu kata kerja bentuk sebelum yoni harus kata kerja bentuk kamus gitu ya. Atau bentuk nai juga bisa, ada dua, kamus bisa sama nai bisa, baru tambahkan yoni. Tapi ingat, untuk bentuk kamus ini tidak semua kata kerja bisa masuk yoni minasang, terutama untuk pembahasan di sini di bab ini maksudnya. Nah, ini digunakan untuk menyatakan tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan itu boleh pakai yoni. Namun, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kemampuan atau kanoke yang positif. Jadi, yang digunakan itu yang kata kerja kanoke yang mengandung makna bisa atau mampu minasang. Kemudian tambahkan yoni gitu ya untuk kalimat positif. Sedangkan untuk negatif, semua kata kerja bisa. Yang nai itu boleh digabungkan dengan yoni. Kenapa tidak bisa semua kata kerja? Karena kalau misalnya kita ingin menyatakan tujuan yang diharapkan tapi tidak menggunakan kanoke, itu lebih tepatnya pakai tameni ya. Di video saya ada beberapa yang video 1 tahun lalu atau lupa saya bahas perbedaan yoni dan tameni, silahkan dipelajari lagi di situ. Jadi di sini harus, kalau yang positif harus kanoke yang digunakan ya. Kecuali ada beberapa kata yang mengandung yang bisa digunakan untuk yoni walaupun tidak kanoke gitu. Ini ada kata wakaru contohnya paham, dekiru bisa, kemudian naru menjadi. Ini boleh digabungkan dengan yoni meskipun mereka tidak perlu dirubah ke bentuk kanoke. Kalau dekiru ya oke lah karena memang kanoke kan dari awal. Wakaru nggak kanoke, naru juga tidak, tapi boleh menggunakan yoni. Nah, artinya apa? Boleh diindonesakan dengan kata supaya gitu ya, atau agar juga bisa ya. Hai, kita lihat contohnya ya. Ini ichibang desu ne. Tsugi no hito ga suwareru, ini kanji suwareru duduk minasang. Kanji suwarimas asalnya, cuman kita rubah ke kanoke, harus kita rubah ke kanoke, kemampuan nih. Tsugi no hito ga suwareru yo ni teburu katazukemashou.
Ayo bereskan meja supaya orang berikutnya bisa duduk di meja itu gitu maksudnya ya. Hai, jadi ini kan tujuan gitu ya. Tujuan supaya kenapa? Supaya orang bisa duduk gitu ya. Jadi sebelum yoni harus kanoke nih suareru yoni. Ini bang, di sini contoh negatif. Oh, ini bukan contoh negatifnya nih. Nihongo ga dekiru yoni mainichi rensu shite imasu gitu ya. Saya berlatih setiap hari supaya bisa berbicara bahasa Jepang. Dekiru kan penggunaan tadi ya, dekiru. Yoni mainichi rensu shite imasu. Hai. Nah, untuk negatif ini saya lupa buat contohnya, sumimasen. Negatif misalnya nih apa namanya? Tatoeba nih supaya tidak apa contohnya ya, supaya tidak kesiangan gitu ya. Hayaku nemasu nih. Contohnya nih, nebo shimasu kan kesiangan ya. Nebo shinayo ni hayaku nemasu. Nah, itu bisa. Jadi kalau nai itu semuanya bisa untuk yoni ya, supaya tidak bla 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 gitu ya. Tidak apa? Tidak kesiangan tadi ya. Nebo shinayo ni hayaku okimasu. Hai, itu ya penggunaan yoni. Sebelum yoni harus kata kerja kanoke yang positif, terus kemudian yang bentuk kata kerja nai itu boleh apa saja kata kerjanya asal dinaikkan, yang artinya supaya tidak. Hai, ii desu ka? Daijoubu kana? Hai, tsugi desu ne. Ke nomor 8, hachiban desu ne. Ini bentuk pasif. Nah, bentuk pasif ini juga sudah kita bahas di part 2 gitu ya. Nah, bentuk pasif ini kegunaannya banyak sekali. Kalau yang di bentuk pasif bagian 2 kemarin itu hanya menyatakan apa ya, semacam peristiwa begitu. Nah, kalau ini apa namanya, lebih ke apa ya, menerima. Jadi si pembicara itu menerima suatu tindakan gitu ya dari seseorang, seperti dimarahi, diperingatkan gitu ya, kemudian apalagi ya, dikatakan. Nah, itu boleh juga pakai bentuk pasif gitu ya. Contohnya di sini nih, perubahan bentuk pasif tidak saya ulang karena sudah ada juga di bagian 2 sebelumnya gitu ya. Jadi silakan dicek kembali di video sebelumnya. Ichiban desu ne, sensei ni okoraremashita. Ini dari kata okorimas gitu ya, bentuk pasifnya jadi okoraremashita. Saya dimarahi oleh guru gitu ya. Nah, ini bang, omise no tencho san ni kondo kiotsukete kudasai to chui saremashita. Ini dari kata chui shimasu jadi chui saremashita. Saya diberi peringatan, lain kali hati-hati oleh kepala toko. Lain kali hati-hati ya gitu ya, oleh kepala toko. Jadi chui saremashita itu diperingatkan, diberi peringatan gitu ya, juga sama artinya. Hai, jadi yang ini digunakan biasanya untuk jadi kayak si pembicara itu menerima tindakan dari orang lain. Tindakannya seperti dimarahi, diperingatkan, dikatakan gitu ya, dan sebagainya. Hai, ini kegunaan lain dari bentuk pasif. Hai, tsugi 9 番ですね. Kita ke nomor 9. Hai, ini penggunaan no minasang. Nah, penggunaan no ini diikuti oleh bentuk biasa plus no gitu ya. Bentuk biasa ini juga futsuke sudah saya jelaskan juga di beberapa video sebelumnya, silahkan dicek kembali gitu ya. Nah, digunakan pada saat kapan? Ini untuk meminta penjelasan mengenai suatu kondisi atau situasi. Biasanya no ini penggunaan untuk ragam lisan atau tidak formal minasang. Contohnya nih, dosta no gitu ya, kamu kenapa gitu ya. Jadi meminta penjelasan mengenai suatu kondisi. Kita lihat seseorang misalnya dia nggak biasa nih, nah kita tanya dosta no, kamu kenapa gitu ya. Hai, kemudian nibang desu ne, okane o harawanai de jus o nonda no gitu ya. Kamu minum jus tanpa membayarnya gitu ya. Jadi no ini untuk meminta penjelasan. Ini kalau di ragam formalnya yang eng desu ka minasang. Ini ragam formal eng desu ka. Jadi informalnya atau ragam lisannya no gitu. Hai, itu dia penggunaannya. Yang tapi eng desu ka, yang eng desu ka ada beberapa penggunaan ya. Ini eng desu ka yang mengenai yang meminta penjelasan. Kan ada yang eng desu ka berfungsi untuk meminta penjelasan. Yang itu gunanya no yang ini nih. Dosta no gitu ya. Jusu nonda no gitu ya. Ini meminta penjelasan dari suatu kondisi, gunakan no sebagai ragam lisannya. Hai, ke 10番ですね. Kita ke nomor 10. Hai, ini penggunaan nakya ya, karena kita lihat di sini bunyinya nah, ini berarti menggunakan kata kerja bentuk nai gitu ya. Cuman i-nya dibuang langsung diganti dengan kya ya. Kata kerja bentuk nai diganti dengan i-nya diganti dengan kya, nakya. Nah, pola ini digunakan untuk menyatakan keharusan. Ini bentuk tidak formal dari nakereba narimaseng yang menyatakan harus minasang. Ini mirip dengan nakucha tadi. Sama, artinya juga ke situ gitu ya. Harus juga minasang. Nah, ini bentuk lain dari situ lagi nih. Jadi ragam ragam lisan. Jadi ragam lisan tuh banyak sekali yang maknanya sama-sama gitu ya. Cuman ya namanya lisan ya. Namanya lisan tuh tidak bisa dibatasi gitu ya. Nah, salah satunya ini
Ichiban sih artinya harus ya. Ichiban. Soro-soro kaeranakya. Ini harus segera pulang nih, harus. Kaeranakya. Kaerimas, kaerana bentuk nainya, i-nya jadi kya. Kaeranakya. Nah, ini Bang nih. Ashita shiken dakara benkyou shinakya. Hai, karena habis ujian harus belajar. Ya, oke ya. Ini jadi artinya kalau ada nakya gitu ya, ini harus ragam lisan. Ingat minasan, ini ragam lisan tidak formal gitu ya. Nakya. Hai, tsugi 11番ですね. Kita ke nomor 11. Ini nani-nani mite mo ii desu ka? Mite mo ii desu ka? Te mite mo ii desu ka? Nah, pola ini sebelum mite ini menggunakan kata kerja bentuk te, minasan. Ini kata kerja bentuk te, mite mo ii desu ka? Nah, ini digunakan untuk meminta izin atau untuk mencoba sesuatu atau pada saat mencoba sesuatu, gitu ya. Sebelum mite harus kata kerja bentuk te, gitu. Oke, Ichiban. Artinya bolehkah atau bolehkah mencoba, gitu ya. Artinya seperti itu kurang lebih. Ichiban nih, kono fuku gitu ya. Kono fuku wo kite mite mo ii desu ka? Gitu ya. Bolehkah saya mencoba memakai pakaian ini gitu ya. Jadi di sini sebelum mite mo ii desu ka, kata kerja bentuk te nih, kite mite mo ii desu ka? Hai, itu gunanya untuk meminta izin mencoba sesuatu. Nah, ini Bang, sumimasen, kono pen tsukatte mo ii desu ka? Maaf, bolehkah atau apakah boleh saya mencoba memakai pena ini gitu ya. Hai, ini sama sukaimasu jadi tsukatte mite mo ii desu ka? Hai. Oke ya, ini tidak terlalu sulit saya rasa. Hai, kita ke 12番ですね. Nomor 12. Nani-nani sugimasu. Hai. Nah, sugimasu, sebelum sugimasu itu kata sifat i di bagian ini ya, nanti di bagian satu lagi ada yang lain. Di bagian ini kata sifat i yang digunakan dan kata sifat na, di mana i-nya dihilangkan dan na-nya juga dibuang ketika ketemu dengan sugimasu. Jadi i yang di ujung itu harus hilang minasan kalau ketemu sugimasu. Nah, ini diartikan digunakan mengungkapkan sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan gitu ya. Ichiban biasanya karena berlebihan mengandung makna lebih condong ke negatif gitu ya. Nah, Ichiban. Kono mondai wa kantan ni sugimasu. Kantan sugimasu. Kono mondai wa kantan sugimasu. Soal ini terlalu mudah. Jadi mudahnya itu berlebihan ya, terlalu mudah nih, kantan sugimasu. Hai. Jadi mungkin makna negatifnya ya ini nggak cocok untuk diujikan gitu barangkali ya, kantan sugimasu. Nah, ini Bang nih, kono pasokon takasugimasu nih. Ini taka ya, i-nya harus dibuang, takai, i-nya harus dibuang jadi taka sugimasu nih. Laptop ini terlalu mahal ya, atau mahalnya berlebihan nih, takasugimasu. Nah, inilah penggunaan sugimasu yang mengandung makna berlebihan. Hai. Untuk kata sifat. Nah, berikutnya sugimasu tapi kata kerja minasan bisa untuk kata kerja terutama dan kata kerja harus bentuk mas gitu ya. Masnya dibuang, maaf ini saya lupa nyoret. Masnya dibuang diganti dengan sugimasu langsung saja gitu ya. Sama mengungkapkan sesuatu yang berlebihan. Kalau ini berarti aksi yang berlebihan. Tato ya bahas nih. Osake o nomi sugimashita. Ini minum alkohol berlebihan atau minum alkohol secara berlebihan nih, nomi sugimashita. Itu ya, nomimas nomi sugimashita. Berlebihan minum alkoholnya ya. Nih Bang, gemo shi sugite me ga itaku narimashita. Itaku natta nih. Gemo shi sugite ya, shi ini dari kata shimas, masnya dibuang, shi sugite me ga itaku natta. Ini mata saya sakit. Kenapa? Karena bermain game berlebihan ya. Jadi gemo shi sugite berlebihan sehingga matanya sakit. Hai, ini penggunaan sugimasu. Hai, tsugi 14 番, kita ke nomor 14. Hai, nah ini nomor 14 penggunaan no ya. Nah, penggunaan no kali ini berbeda dengan yang tadi yang meminta penjelasan suatu kondisi. Ini berbeda nih, no di sini. Nah, ini yang di bagian ini kata sifat i atau kata sifat na, tapi dengan syarat na-nya harus dibuang ditambahkan dengan no. Kalau i jangan dibuang kalau kata sifat i ya. Nah, digunakan untuk menggantikan kata benda atau nomina yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya di sini, kutsu no saizu wa dou desu ka? Ini kanji kutsu, minasan. Kanji kutsu, sepatu. Kutsu no saizu wa dou desu ka? Bagaimana ukuran sepatunya? Ini misalnya di toko gitu ya, kondisinya di toko yang customernya. Motto oki no arimasu ka? Nah, ini dia. No-nya di sini. No ini sebagai pengganti kata benda apa minasan yang disebutkan sebelumnya? Ya, ini ya pengganti kutsu gitu ya. Jadi nggak perlu disebutkan kutsu lagi, tapi diganti dengan no. Ya ini bukan nggak perlu ya, tapi tergantung orangnya. Kalau si orangnya mau ngomong moto oki kutsu arimasu ya nggak apa-apa juga sebenarnya gitu ya. Cuman kebanyakan apa ya kurang variasi gitu dalam kaiwa sehingga diganti dengan no itu lebih enak mungkin ya ngomongnya gitu ya. Apakah ada ukuran yang lebih besar? Ukurannya ini yang lebih besarnya sepatunya gitu ya. Oki no arimasu ka?
Terus hai omochi shimasu, ya ada akan saya bawakan. Gitu ya. Jadi penggunaan no di sini sebagai pengganti nomina atau kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Hai. Oke, Tsugi kita lanjut ke nomor 15. Ini juga Bang. Hai. Ini sama penggunaan ini maaf, salah. Gomen nasai. 2 kali nih. Sumimasen. Hai. Wah, berarti nomornya ada yang kelewat ini. Oh enggak, ini nomor 16. Sumimasen, tadi ulang lagi. Hai, berikutnya bentuk pasif lagi. Nah, tadi sudah ada bentuk pasif, sekarang ada lagi bentuk pasif. Nah, ini maknanya berbeda lagi nih, walaupun bentuk kalimatnya sama bentuknya, menggunakan raremas juga gitu, tapi artinya berbeda. Nah, ini di sini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang merugikan bagi pembicara. Misalnya barang kita dirusak, dicuri, dan apalagi dibuang misalnya oleh siapa gitu ya, yang harusnya belum dibuang, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih ke merugikan pembicara. Ichiban ne tatoeba nih, jitensha o nusumaremashita. Ini kanji nusumaremashita itu dicuri, artinya sepedanya dicuri. Nah ini ya, partikelnya tetap o minasang, yang merugikan ini partikelnya tetap o, bukan ga ya, tapi o. Hai, ini Bang nih, watashi wa saifu o darekani, sorry maaf, ini harusnya darekani, salah ketik lagi nih, kurang re-nya nih, darekani torarimashita. Dompet saya dicuri atau diambil oleh seseorang. Nah, ini juga yang sayanya, watashi merasa dirugikan atas diambilnya dompetnya gitu ya. Nah, pada saat seperti ini gunakan bentuk pasif juga minasang. Nah, ini nomor 2 ini hati-hati, ini banyak sekali kesalahan yang melakukan kesalahan di sini. Pada saat menggunakan bentuk pasif yang artinya merugikan seperti ini minasang. Ini saifu kan dompet saya, ada watashinya di situ kan. Nah, dompet saya kan harusnya pakai watashi no saifu sensei. Ya, tapi untuk bentuk pasif yang artinya merugikan itu jangan pakai watashi no saifu dari kani torarimashita, itu tidak benar, salah secara tata bahasa. Jadi Anda harus menjadikan saya itu subjek di depan, harus wa. Watashi wa saifu o dari kani torarimashita, harus begitu minasang. Nah, ini agak sedikit aneh memang aturan ini, tapi di sini banyak salah, jadi harus hati-hati. Jadi kalau yang menggunakan bentuk pasif yang merugikan itu subjek yang pembicara itu jangan gabungkan dengan kepemilikan no ya, walaupun bendanya tuh kepemilikan dia, tapi jangan di no kan, tapi subjek wa nih, jadikan subjek tambahkan wa. Watashi wa saifu dari kani torarimashita. Itu undang-undangnya seperti itu nih. Hai, kiosuke kudasai. Hai, itu untuk yang bentuk pasif yang mengandung makna merugikan bagi si pembicara. Hai, ii desu ka? Daijoubu kana? Kita ke nomor 17. Nomornya salah ini. Sumimasen deshita. Banggo chotto machigatta. Hai, oke. Berikutnya, oke lah, nomornya nggak apa-apa salah. Kita lanjutkan pola berikutnya, itu kamoshiremasen atau kamoshirenai. Nah, ini pola ini digunakan untuk menyatakan dugaan gitu ya. Nah, atau menyatakan kemungkinan, namun kemungkinan tersebut tidak terlalu tinggi minasang gitu ya. Jadi dugaannya itu tidak kalau saya katakan itu tidak berdasar sekali gitu ya. Tidak ada data yang menjadi dasar, makanya disebut tidak terlalu tinggi kemungkinan atau dugaannya itu gitu ya. Nah, pada saat ragam lisan ini boleh dipersingkat lagi dengan kata kamo. Kalau ragam lisan boleh disingkat dengan kata kamo. Contohnya nih, Ichiban. Moshikashitara bag wo torareta kamoshiremasen gitu ya. Mungkin tas saya dicuri gitu ya. Dan dia ngomong seperti ini nggak ada dasarnya gitu ya. Hanya sebagai dugaan saja, makanya kemungkinannya sebenarnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, biasanya kamoshiremasen gitu ya, itu pasangannya moshikashitara. Itu selalu pasangannya itu minasang. Jadi kalau ada ujian soal ada moshikashitara, carilah, kalau yang ditanya adalah bentuk kalimatnya, maka carilah yang kamoshiremasen, kamoshirenai, atau kamo gitu ya. Hati-hati itu. Ingat. Ini Bang desu. Smaho ga nai desu. Sakki no mise ni wasureta kamoshirenai gitu ya. Wah, HP saya nggak ada nih. Mungkin tertinggal di toko tadi gitu ya. Mungkin ya, tidak terlalu besar atau tidak terlalu tinggi kemungkinannya. Nah, pada saat seperti gunakanlah kamoshiremasen, kamoshirenai, atau kamo desu. Hai, tsugi no bango nih, kita ke nomor berikutnya 17. Te shimaimashita ya. Te shimaimashita. Di sini bentuk te kemudian ditambah dengan shimaimashita. Nah, ini digunakan pada saat menyatakan penyesalan telah melakukan sesuatu atau perasaan kecewa atau penyesalan atas sesuatu yang terjadi gitu ya. Dalam ragam lisan sering disingkat dengan chatta. Kalau sudah terjadi ya, kalau belum pakai chau, ini pakai chata sudah terjadi. Ragam lisan.
Contohnya seperti apa? Kita lihat Ichiban. Saifu o otoshite shimaimashita. Ini kanji otoshimasu, o otoshimasu, menjatuhkan. Saifu o otoshite shimaimashita. Ya, saya telah menjatuhkan dompet saya. Nah, ini ada rasa kecewa, menyesal, udah ceroboh gitu ya, menjatuhkan dompetnya. Maka pada saat seperti ini, gunakan te shimaimashita. Hai, ini Bang desu ne. Poin kado wasurechatta. Nah, ini ragam lisannya. Minasan, wasurechatta. Wasurete shimaimashita jadi wasurechatta. Wah, saya lupa membawa kartu poin. Nah, ini kecewa udah misalnya di kasir. Kartu poin itu kayak di Jepang, ya kayak di Indomaret, Alfamart kan ada ya. Sekarang pakai kartu poin begitu. Nah, dia lupa udah mau transaksi. Wasurechatta. Jadi ada semacam kecewa, kesal gitu ya. Lupa bawa kartu poin gitu ya. Nah, pada saat seperti itu gunakanlah te shimaimashita. Hai, oke desu ne. Hai, 18 bang desu ne. Penggunaan bentuk made gitu ya. Nah, sebelum made harus kata bentuk kamus, kata kerja bentuk kamus maksud saya nih. Harus kata kerja bentuk kamus. Nah, ini digunakan pada saat menjelaskan suatu aksi yang berkelanjutan sampai pada waktu selesainya aksi tersebut. Ya, simpelnya dalam bahasa Indonesia diartikan sampai. Satu ya baca bang nih. Temoto ini bacanya. Temoto ni todoku made 2日しかかかりませんでした。ね、2日しかかかりませんでした。Hanya butuh waktu 2 hari untuk sampai di tempat atau untuk sampai di tempat barangnya gitu ya. Jadi temoto itu sampai ke tangan si tuan ya minasan. Temoto ni todoku made gitu ya. 2日しかかかりませんでした。Hanya butuh waktu 2 hari untuk sampai di tempat barangnya gitu ya, atau sampai di tempat si barang itu. Todoku made sampai tiba gitu ya. Jadi ini berkelanjutan gitu ya, aksi sampai selesai sampai di tempat itu butuh waktu 2 hari kurang lebih. Oke ya, itu gunaan made. Ini bang desne, pasokon ga naoru made dono gurai kakarimasu ka gitu ya. Butuh waktu berapa lama sampai laptopnya pulih ini ya, sampai laptopnya pulih pasokon ga naoru made. Nah, itu pada saat seperti itu gunakanlah bentuk made ya, kamus plus made gitu ya, sampai laptopnya pulih gitu ya. Hai, oke, lanjut 19 bang desne. Penggunaan nani yasui atau nikui desu. Sebelum yasui atau nikui, maka yang digunakan adalah kata kerja bentuk masnya dibuang ya, langsung tambahkan yasui atau nikui desu. Nah, ini menyatakan kemudahan atau kesulitan dalam melakukan aksi ya. Untuk kemudahan menggunakan yasui, untuk kesulitan yang pakai nikui. Jadi ada 2 ini ya. Hai, ichiban nih, tatoeba nih. Kono kamera tsukai yasui desu ne. Kamera ini mudah digunakan ya. Tsukai mas jadi tsukai, masnya dibuang jadi yasui desu ne. Kamera ini mudah digunakan ya. Ini kemudahan. Hai, ini bang nih. Kono sojiki wa joubu de koware nikui desu yo. Hai, vacuum cleaner sojiki itu artinya minasan. Vacuum cleaner ini kuat dan tidak mudah rusak loh. Koware mas rusak, koware nikui tidak mudah atau sulit untuk rusak gitu ya. Koware nikui desu yo. Hai, nah pada saat seperti itulah gunakan nikui gitu ya, menyatakan kesulitan atau tidak mudah gitu ya, itu namanya nikui desu. Hai, itu ya penggunaan yasui dan nikui. Segi, ini jibang nih, saigo desu ne. Ini penggunaan nani dochira atau dochi sama saja. Kemudian pakai nohoga, ini ada 2 bentuk, minasan pasangan biasanya. Nah, sebelum terutama yang no hoga, ini sebelum hoga itu no, sebelum no kata benda. Digunakan untuk menyatakan perbandingan 2 hal gitu ya. Jadi pertanyaannya menggunakan dochira atau dochi, jawabannya pakai hoga gitu ya. Artinya yang mana untuk dochira dan dochi, kemudian lebih untuk kata hoga. Contohnya misalnya nih, dochira ga tsukai yasui desu ka? Yang mana yang lebih mudah digunakan gitu ya. Dochira ga tsukai yasui desu ka? Jawabannya Cosmos. Ini saya maaf bukan promosi. Ini ngarang saja biar cepat gitu ya. Cosmos sojiki no hou ga tsukai yasui desu ne. Jadi lebih mudah digunakan vacuum cleaner Cosmos. Ya, kini hoga inilah yang menyatakan lebihnya gitu. Jadi di antara dochira dochi itu kan 2 pilihan ya. Untuk pertanyaan 2 pilihan, maka di mana yang kita pilih itu gunakan no hoga ya. Apa gitu ya, hoganya apa? Yaitu misalnya di sini tsukai yasui, mudah dipakai. Nah, gunakanlah no hoga sebelum tsukai yasui-nya itu gitu ya. Hai, nih, Cosmos sojiki no hoga tsukai yasui desu ne. Lebih mudah digunakan vacuum cleaner Cosmos. Hai, jadi pasangan biasanya kalau ada dochi ini, yang dochi pertanyaan dochi, kata tanya dochi ini untuk ragam lisannya, tidak formal, informalnya, dochira yang formalnya. Yaitu pasangan, kalau pertanyaannya dochi atau dochira maka jawabannya pakai hoga. Nah, hoga nani desu gitu. Hai,
Oke, minasan sudah 20 untuk pola GFT, untuk pola kalimat GFT basic A2 gitu ya. Ini part ketiga gitu ya. Sepertinya yang tidak terlalu banyak yang selesai, mungkin ada satu part lagi kemungkinan besar, atau saya gabung dengan yang dasar yang A1 gitu ya, sebagai dasar untuk bahasa Jepang. Kan nyambung juga ya, A1 dan A2 pasti ya nyambung gitu ya. Kalau mau ke E2 berarti harus ke E1 dulu ya. Nanti mungkin masih sisa sedikit, bisa saya gabungkan saja. Hai, jadi minasan domo arigatou gozaimashita gitu ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Hai, terima kasih sudah menyaksikan. Domo arigatou gozaimashita. Hai, sayonara desu. Hai, sayonara. Hai.